Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Senang sekali saya mengajak saudara untuk berdoa, memuji, menyembah, dan kita belajar setiap hari kebenaran daripada firman Tuhan. Saya percaya saudaraku yang Kristus, inilah saat yang terindah yang Tuhan sedang siapkan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib buat setiap kita. Lewat menara doa ini juga satu kesempatan buat kita bisa melayani Tuhan. Berdoa syafaat untuk jiwa-jiwa. Saya ingin saudara mulai terlibat di dalamnya. Mari kita akan satukan hati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami boleh datang lagi kepadamu ya Tuhan. Di menara doa ini ya Tuhan. Satu yang kami minta Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami. Basuh setiap hati kami dengan kuasa darah Anak-Mu Yesus Kristus. Sucikan, kuduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hati yang baru, roh yang baru. Beri kami hati yang bisa menyembah, memuji, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami urapan minyak yang baru buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi dari awal katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara buka suaranya, datang kepada Tuhan Yesus. Mari saudara datang kepada Bapa dalam nama Yesus. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, curahkan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan beri. Terima kasih untuk nafas hidup. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Mari saudara bersyukur, buka suaranya, datang pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini ya Tuhan, kami melihat segala kebaikan, kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala. Mari buka suara, sembah Dia, sembah. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Lawat siapa, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la bakasya di saat ini ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Saat ya Tuhan kami menanti-nantikan Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Special blessing, berkat yang khusus ya Tuhan saat ini. Saudara siap terima dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Yes. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya. Siapa siap pikiran kami ya Tuhan. Perbaharui ya Tuhan roh dan pikiran kami. Mari Roh Kudus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Siapa padui padui. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Tuhan badui kami dengan karunia Roh Kudus. Yes.
Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia perkataan pengetahuan, perkataan nubuatan turun tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih, karunia melakukan mujizat, karunia kesembuhan dalam nama Yesus. Turun tersiapkan karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih, di menara doa ini ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu mengubah siapa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Mari buka suaranya saudara. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini ya Yesus, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, sucikan, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, tinggikan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Makasih Roh Kudus, dipenuhi kemuliaan
kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Saudara, saat ini saya ingin ajak kita semua doa untuk keluarga kita. Kita doa untuk setiap keluarga. Biar seluruh keluarga kita dan orang-orang yang kita kasih semuanya diselamatkan. Biar dalam keluarga kita ada iman, pengharapan, kasih pada Tuhan. Di dalam keluarga kita ada sukacita, ada damai sejahtera dan kebahagiaan. Mari saudara berdoa untuk keluarga. Supaya keluarga-keluarga kita sehat, umur panjang, segar. Kita berdoa untuk keluarga kita harmonis, punya hubungan yang baik. Tuhan cukupi setiap keuangan, setiap kebutuhan. Bapa, kami sepakat berdoa untuk setiap keluarga kami ya Tuhan. Orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Mari doa saudaraku. Mari datang pada Tuhan. Doakan saudaraku. Doakan satu persatu. Kita ada di menara doa. Ini saatnya kita mau berjaga-jaga untuk keluarga kita. Kita berjaga-jaga untuk gereja, untuk kota, untuk bangsa kita. Mari doa saudaraku. Kami sepakat berdoa ya Tuhan. Untuk keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan selamatkan ya Tuhan keluarga kami. Seingat ya Tuhan keluarga kami. Beri ya Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, iman, pengharapan, kasih. Tidak satu pun ya Tuhan yang binasa. Semua beroleh hidup yang kekal. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk seluruh keluarga kami ya Bapa. Umur yang panjang Tuhan berikan. Bapa, kami sepakat berdoa. Biarlah ya Tuhan kami memiliki hubungan yang semakin erat ya Tuhan. Semakin dekat ya Bapa, satu dengan yang lain. Yang didasari oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan hidup kami Bapa. Berkati ya Tuhan keuangan anak-anak-Mu. Hari ini kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya.
Tuhan kerajaan-Mu di keluarga kami, di rumah kami, di gereja kami Tuhan, di kota kami, di bangsa kami Indonesia, Amerika, Kanada, Korea ya Tuhan, Asia ya, Hongkong, Malaysia, Australia, Eropa. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Mari saudara terus doa. Yesus, 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 Yesus. Oh Roh Kudus, beri kami roh doa, curahkan api Pentakosta ketiga itu. Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari bersama-sama katakan, Bapa di surga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu nyatakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Sekali lagi saudara buka suaranya, puji Dia. Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Terima kasih. Yes, yes Tuhan. Angkat suaranya saudara, angkat hatinya buat Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Yes, rasakan hadiratnya saudaraku. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, nama-Mu selalu kemuliaan
bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan, mari saudara kita semua tutup mata. Dimanapun saudara berada saat ini, apapun keadaan kita semua, saya ingin ajak saudara semua katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Tuhan Yesus, aku merindukan hari kedatanganmu yang kedua kali. Aku mau bersyukur Tuhan untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai hari ini. Mari saudara buka suaranya. Mari datang pada Yesus, bersyukur pada Dia. Sembah Yesus, sembah Dia. Yesus, Yesus. Oh ya laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saat-saat indah ya ini Tuhan, aku berdoa ya Tuhan Yesus, saat hadirat-Mu begitu kuat, kami minta Tuhan, ubah setiap hati kami, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Biarlah kami punya hati yang murni, kami punya hati yang suci ya Tuhan, supaya kami bisa lihat Tuhan, kami bisa lihat kebaikan Tuhan. Kami bisa lihat ya Tuhan kemurahan-Mu, pekerjaan-Mu Tuhan. Kami bisa melihat ya Tuhan, mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakan setiap mata hati kami. Kami bisa melihat Tuhan, bisa kenal Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan kehendak-Mu, rencana-Mu ya Tuhan, kedatangan-Mu Yesus. Hari ini kami berdoa Bapa dalam nama Yesus.
Beri terus hati yang bisa nyembah, hati yang selalu melekat dengan Tuhan. Yesus, hati yang bisa dekat dengan Tuhan. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Biarlah Tuhan berkenan dengan nyanyian pujian, penyembahan yang kami bawa dari hati kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Lawat semua anak-anak-Mu di Menara Doa ya Tuhan, lewat YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah maupun Facebook ya Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, penuhi setiap kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan, yang menguatkan, yang menyegarkan setiap kami. Kami lapar, kami haus akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit. Ya Tuhan, karena virus corona, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, mereka yang mendengarkan, mereka yang mengikuti siaran ini Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka. Beri ya Tuhan kelegaan di nafas mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Saudaraku, terima damai sejahtera Tuhan, terima urapan kasih. Berikan kekuatan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, yang sedang berjuang ya Tuhan untuk kesembuhan virus corona ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya penyakit ini tidak akan pernah mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan sedang sakit kanker, sembuhkan mereka Tuhan. Tumor ya Tuhan, GERD, asam lambung ya Tuhan, jamah sembuh. Terima sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, turunkan berkat-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami ingat ya Tuhan gembala kami Pak Niko ya Tuhan, Nyoto Raharjo. Tuhan, turunkan berkat-Mu untuk hamba-Mu yang kami kasihi ini Tuhan. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu, urapan yang baru, pewahyuan hikmat, kasih ya Tuhan, kasih yang sempurna turun ya Tuhan. Penuhi hamba-Mu ini. Beri ya Tuhan kemampuan untuk hamba-Mu ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan menuntun, mengembalakan setiap kami ini dengan pesan-pesan profetik ya Tuhan, yang Kau taruh ya Tuhan di hati hamba-Mu ini. Kami berdoa berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk Pak Wakil ya Tuhan, dan juga semua ya Tuhan, gembala-gembala rayon, gembala cabang, sampai gembala kul. Tuhan memberkati. Berkat-Mu turun ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya pencurahan Roh Kudus sedang terjadi sekarang. Kami melihat ya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar terakhir itu terjadi sekarang. Terima kasih, mujizat-mujizat kesembuhan terjadi sekarang. Kami berdoa terobosan-terobosan keuangan terjadi sekarang ya Bapa. Kami berdoa, kami percaya surga di atas kepala kami sudah terbuka dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Bawa kami
kami ya Tuhan terus bisa semakin dekat, semakin mencintai Engkau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan sekarang. Kami percaya mujizat itu masih ada. Tuhan, lihat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mencerit berdoa untuk pergumulan mereka, baik itu dalam keluarga maupun keuangan atau studi mereka, kekhawatiran akan masa depan mereka. Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan sudah jauh dari Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu Tuhan turun buat mereka, turun buat mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ketika mereka berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau janji, Kau jawab mereka Tuhan. Sertai mereka dalam kesesakan mereka. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kuasa gelap, segala roh jahat yang mengganggu setiap pikiran, kami tolak dalam nama Yesus. Kami ikat dalam nama Yesus. Kami usir dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta berkat-Mu turun ke setiap kami. Di dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini pas malam tahun baru Imlek, saudaraku. Kita ada di menara doa, kita berdoa, memuji, menyembah. Hari ini saya lihat 40 menit kita memuji, menyembah, berdoa tadi luar biasa. Nah, hari ini saya ingin sharingkan saudara dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 saudara. Itu dengan saya berikan judul khotbah saya adalah bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Nah, di sini memang saya sudah berkali-kali khotbah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tema ini sangat menarik saudaraku dan bisa di-sharingkan, dikhotbahkan dengan berbagai macam saudara judul dan topik saudara. Ini hal yang luar biasa. Nah, hari ini saudara kita akan pelajari saudara apa yang terjadi
ketika si anak bungsu, saudara, dia pergi, saudara, pergi jauh meninggalkan rumah bapaknya. Apa yang terjadi? Ini lambang daripada apa yang terjadi. Orang Kristen yang hatinya sudah berjarak dengan Tuhan. Mungkin kita sudah, ya kalau bilang ke gereja ya semua sudah tidak, karena pandemi banyak tidak ke gereja. Tapi paling penting di sini bicara tentang anak bungsu, anak bungsu yang pergi meninggalkan rumah bapaknya. Ini bicara tentang orang Kristen yang hatinya sudah berjarak dengan Tuhan. Padahal setiap hari kita rindu, ya kan? Waktu kita baca Mazmur 91 ayat ketemu ayat 14-nya, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya kan? Hanya orang yang hatinya melekat sama Tuhan ada janji, aku akan meluputkan dia. Aku akan membentengi dia karena dia mengenal namaku, kata Tuhan. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Tuhan bilang, ya kan? Tuhan katakan lagi, aku akan bentengi dia, aku akan muliakan dia. Saudara, dengan panjang umur, aku akan kenyangkan dia. Dan aku akan perlihatkan keselamatan daripadanya. Itu Mazmur 91, 14, 15, 16. Nah, saya ingin bagikan saudaraku yang Kristus, apa yang terjadi ketika anak bungsu pergi meninggalkan dan menjauh dari bapaknya. Apa yang terjadi kalau kita ini jauh dari Tuhan? Jauh dari Tuhan artinya gini, hati kita sudah mulai berjarak dengan Tuhan. Ada sekatan dengan Tuhan. Pertama saudara, di sini dikatakan saudara ayat 15, Lukas 15 ayat 13 diceritakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi poin yang pertama, saat anak bungsu jauh dari bapaknya, ia mengalami apa saudara? Kemerosotan rohani. Saat hati kita mulai jauh dari Tuhan, kita pun akan mengalami kemerosotan rohani. Tanda seorang mengalami kemerosotan rohani itu apa? Congkak, sombong, hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Di sini dikatakan apa saudara? Memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Saudara, memboroskan hartanya, hidup berfoya-foya. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, kita harus tahu, kita harus sadar sebagai orang Kristen, Tuhan memberikan kita 3 T. Itu T yang pertama adalah waktu, time. Ya. Yang T yang kedua adalah talent. Ya, bakat, kemampuan, saudaraku, talenta. T yang ketiga adalah treasure. Itu bisa uang, kekayaan milik kita. 3 T ini saudaraku, ini semua pemberian Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, katakan amin. Ketika hati seseorang Kristen, hati kita mulai berjarak sama Tuhan, maka kita akan boroskan 3 T ini. Kita akan pakai 3 T ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hanya untuk popularitas nama kita. Saudara, hanya untuk saudara Kristus, dikatakan bahwa hanya untuk memuaskan diri kita. Supaya kita bisa berkuasa segala macam. Ini dia, saudara, ya. Saya lihat di sini waktu dia boroskan. Jadi nggak mikirin, nggak ada yang namanya hidup hanya untuk diri sendiri. Saudara tahu nggak? Saya teringat satu ayat, saudaraku. Allah tuh menghukum Sodom. Kita tahunya Sodom itu adalah orang-orang yang homoseksual. Saudara, LGBTQ, istilahnya Sodom dan Gomora. Makanya ada kata Sodom. Kota Sodom itu dihancurkan Tuhan.
Rupanya saudara, Nabi Yeskel dia mencatat, saudaraku, Sodom itu dihukum Tuhan oleh karena kecongkakan, dosa kecongkakan yang ditandai dengan mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang miskin dan orang sengsara. Setiap orang yang hatinya berjarak dengan Tuhan, tidak melekat sama Tuhan, pasti egois. Coba baca Yeskel 16 ayat 49 dan 50. Nih kita lihat saudara. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu kecongkakan. Perhatikan, congkak. Ya, saya awalnya waktu baca ini, coba saudara baca deh. Kayaknya ada kaitan gak congkak sama punya makanan berlimpah-limpah, kesenangan hidup ada padanya, pada anak-anaknya yang perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Kalau orang sombong, nggak peduli sama orang miskin dan sengsara. Dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Jadi congkak itu kaitannya dengan egois. Saudaraku, ya kan, congkak itu kaitannya dengan egois, mementingkan diri sendiri. Nah ini yang membuat Tuhan menghukum Sodom. Ayat 50 kita baca sama-sama. 1, 2. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Nah ini baru masuk kekejian di hadapan Tuhan, yaitu saudara, dosa homoseksual dan lain-lain sebagainya. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dijauhkan dari Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Itu artinya apa saudara? Tidak hidup dalam hadirat. Jauh dari hadapan Tuhan, Tuhan ada di sorga. Kalau jauh ya di neraka. Itulah penghukuman. Saudara, kita lihat lagi ya. Tuhan tuh menghukum orang kaya bukan karena dia kaya. Tapi orang kaya ini ya saudara, dijelaskan bahwa dia itu hidupnya selalu pesta pora. Sampai tidak memperhatikan, tidak peduli sama orang miskin yang lapar dan sengsara. Namanya siapa? Lazarus. Saudaraku, di dalam Lukas 16 ayat 25. Saudara, ini perkataan Abraham yang dibuat. Perumpamaan Yesus nih, ya saudara, kita lihat baca sama-sama. Tetapi Abraham berkata, anak, dia ngomong sama orang kaya yang ada di tempat penghukuman. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Apa yang baiknya yang dia dapat saudaraku dari orang kaya? Ayat 19 itu dikatakan begini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Kalau orang pakai jubah ungu, kaya, ini pasti dia golongan bangsawan nih, raja nih saudara biasanya. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Tiap hari dalam kemewahan. Perhatikan ayat 20, ini kontrasnya. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, ingin menghilangkan laparnya. Dia kelaparan. Sedangkan di balik pintu, di situ berlimpah makanan, berlimpah kemewahan, saudaraku. Perhatikan di sini, dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, dia dapat, mau dapatnya, saudara. Malahan, artinya nggak dapat. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Yang pertama, saudara, anak bungsu ini ketika dia menjauh dari orang tuanya, saudaraku, maka apa yang terjadi? Dia mengalami kemerosotan rohani. Kemerosotan rohani artinya hidup bukan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, tapi hidup hanya untuk diri sendiri. Saudara, itu yang pertama. Yang Tuhan bilang congkak, egois, tidak peduli. Yang kedua, saudaraku yang Kristus, saat anak bungsu ini jauh dari bapaknya, dia bukan cuman dimulai dengan kemerosotan rohani. Ya udah gak ada doa, ya kan, doa hati gue udah mulai berjarak. Kita ya saudara, kalau saudara tuh, kita orang Kristen, kalau kita sehari lewat gak doa, gak nyembah maksudnya, gak
nggak nyembah sampai dijamah. Hati nggak dijamah, nggak digarap sama Tuhan sehari. Lewat lagi 2 hari, lewat lagi seminggu nggak digarap nih hati, nggak dijamah, nggak nyembah. Kita bisa doa pagi, doa makan, doa malam sebelum tidur. Kita bisa doa, tapi doa cuma doa tok, nggak akan bisa jaminan hati kita tuh melekat sama Tuhan. Harus sampai kepada apa? Pujian, penyembahan, saudara bisa masuk hadirat Tuhan. Kalau lama sudah gak masuk hadirat Tuhan, lama gak nangis di hadapan Tuhan, hati kita bisa berjarak. Kalau hati berjarak, pasti egois. Orang egois pasti sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, mudah bertengkar, meninggikan diri. Udah semuanya gak bahagia, gak ada damai sejahtera. Ini hati-hati saudaraku. Itu dimulai dari rohani dulu. Kalau seorang sudah mengalami kemerosotan dalam rohani, tandanya apa? Itu penyembahannya. Masih bisa nyembah enggak? Kalau saudara masih bisa nyembah, walaupun sudah lama enggak ke gereja, tapi masih bisa nyembah, masih bisa masuk hadirat Tuhan. Kalau dengar firman, sebenarnya iya Tuhan lagi bicara sama saya, saudara aman. Tapi kalau saudara sudah lama enggak bisa nyembah, nggak masuk hadirat Tuhan, sudah nggak lagi buka Alkitab, nggak lagi dengar suara firman Tuhan, pengajar, dan enggak, seperti lewat saja. Dengar baik, saya sedang mengalami kemerosotan rohani. Kemerosotan rohani si anak sulung, saudara, diikuti dengan kemerosotan apa? Ekonomi. Yang kedua, saat anak bungsu ini jauh dari bapaknya, ia mengalami kemerosotan ekonomi. Contohnya apa? Ayat 14. Lukas 15 ayat 14 katakan apa? Setelah dihabiskannya semuanya, semua hartanya, foya-foya habis. Saudara sini, orang tuh kalau misalnya saudaraku nggak ada tuntunan Tuhan hidupnya, nggak ada firman Tuhan hidupnya, mikirnya tuh pendek, nggak mikir panjang, nggak lihat ke depan. Habisin hari ini, ya tinggal besok, cari lagi, dapat. Oh belum tentu. Lihat saudara kasus ini. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan. Kata bencana itu sesuatu yang tidak kita duga. Kadang-kadang kita juga tidak tahu, datangnya tiba-tiba. Itu bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai apa? Saudaraku yang Kristus, si anak bungsu ini yang menjauh dari rumah bapaknya, dia gak pernah terpikir akan datang bencana kelaparan. Saya mau ingetin nih teman-teman ya, kadang-kadang kita berpikir, oke, saya mau beli ini, saya kredit 1 bulan saya bayar cicilan dan bunga sekian, tenang. Aku bisa. Coba pastikan, jangan dikit-dikit kredit. Yang namanya penghasilan, yang namanya hidup tuh harus ada buffer stock, harus ada simpenan, harus ada tabungan. Si anak yang sulung, ya itu Tuhan tiba-tiba ingetin saya itu aja. Jangan kita pikir tenang. Bulan ini pasti ada, penghasilan saya pasti ada kok, segala macam. Belum tentu. Jangan hidup berdasarkan daripada yang gak pasti. Saudara, saya bisa bayangkan begini. Kita udah lihat sini, ketika datang bencana kelaparan, mengakibatkan si anak bungsu ini mengalami apa? Dia jadi apa? Mulai melarat. Saudara melarat. Saya berdoa, ya kan? Kalau saudara sudah dengar firman ini, saudara bisa belajar akan hal ini. Saya bisa bayangkan gini, kalau si anak sulung ini dekat sama bapaknya, pasti dia akan mendengarkan, dia akan melakukan nasihat bapaknya. Bapaknya pasti ada nasihat. Kalau kita suka dengar nasihat, saudaraku, ya kita dengar, kita lakukan,
pasti kita punya hikmat. Si anak sulung pasti punya hikmat untuk mengelola uangnya dengan baik. Saudaraku, penting sekali saudara, orang Kristen yang imannya teguh, saudara, yang yang imannya hidup, dia bisa mengelola waktunya, talentanya, dan uangnya dengan benar. Katakan amin saudaraku. Tiga ini. Dia tidak akan foya-foyakan, tidak akan boroskan, nggak bikin habis total. Ada waktu yang dia sisakan, simpen untuk apa? Untuk sama Tuhan. Ada waktu untuk isi hatinya dengan apa? Dengan roh Tuhan, dengan firman Tuhan. Dia isi pikirannya dengan apa? Pengetahuan-pengetahuan untuk mengembangkan dirinya. Katakan amin saudara. Di dalam kisah para rasul itu dijelaskan tulis, Musa itu berkuasa saudara dalam perkataannya, karena Musa dididik dalam apa? Hikmat Mesir. Bukan cuma firman Allah, tapi juga belajar hikmat dari Mesir. Saudara, kita harus isi hati kita dengan apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Supaya iman kita tumbuh. Isi pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan. Saudara tuh di bidang apa? Kerja di bidang apa? Berkarir di mana? Bisnisnya apa? Hidupnya gimana? Kita harus kembangkan diri dengan isi pikiran kita. Makin besar, makin luas. Baru saudaraku, saudara bisa isi yang namanya dompet ini dengan benar. Kalau di sini diisi, di sini, saudara, ini pasti akan terisi. Katakan amin saudara. Nah, si anak bungsu ini, dia tidak punya, kalau dia dekat sama Bapak, dia pasti punya hikmat. Dia akan kelola dengan baik. Dia tidak boroskan hartanya. Dia masih bisa punya tabungan. Dia bisa antisipasi datangnya kelaparan. Lebih daripada itu, Tuhan pasti memberikan perlindungan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah, Matius 7 ayat 24-25 katakan begini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya berdoa, saudaraku yang Yesus, di masa pandemi ini, di masa resesi ini, saudaraku, supaya setiap kita, rohani kita justru naik. Ada hikmat Allah. Dan saya percaya Tuhan akan lindungi ekonomi saudara, keuangan saudara, pekerjaan saudara, ya kan saudara, bisnis saudara, bahkan memberkati saudara di masa sulit, karena Tuhan punya penugasan untuk saudara supaya banyak orang bisa diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, anak bungsu ini jauh dari bapaknya. Awalnya dia mengalami kemerosotan rohani, lalu kemerosotan ekonomi, kemudian apa? Mengalami kemerosotan status sosial. Dari seorang anak, saudara, yang memiliki warisan, seorang anak dari bapak, anak dari seorang bapak yang berlimpah-limpah makanan. Saudara, ketika dia jauh dari rumah bapaknya, merosot rohaninya, merosot ekonominya, maka apa yang terjadi? Merosot juga status sosialnya. Di sini dikatakan ayat 15-16, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Jaga babi. Bukan jaga domba, saudara. Ini Yahudi loh. Pasti dia kerja bukan dengan orang Yahudi. Gak mungkin orang Yahudi pelihara babi, saudaraku. Zaman dulu, babi itu haram. Berarti gak kosher. Saudara bisa bayangin status sosialnya dari seorang anak turun jadi budak. Budaknya bukan budak orang Yahudi lagi. Budak orang bukan Yahudi. Jaga babi. Terus apa yang terjadi lagi?
Ayat 16, lebih turun lagi saudara. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi ia tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Mau lapar, gak dapat makan saudaraku. Ini yang terjadi. Saya tidak tahu, mungkin keadaan saudara. Ya kan, kadang banyak perkara yang kita tidak ngerti. Kenapa harus terjadi? Beberapa bilang, kenapa saya harus kena sakit corona? Tuhan mau supaya kita kembali ke Tuhan. Kenapa saya harus mengalami PHK? Coba lihat kebaikan Tuhan dari sisi rohani. Saudaraku, semuanya soal jasmani, kesehatan, soal hubungan, soal keuangan, soal masa depan. Semua dimulai dari apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Kita lihat. Anak ini cerdas. Ketika dia ada di kandang babi. Ketika dia perutnya lapar. Dia sadar. Dia ingat. Dan dia berkata. Bahwa di rumah bapakku. Di rumah ayahku. Banyak sekali orang-orang upahan. Makanan berlimpah-limpah buat mereka. Dia bilang sekarang aku mau bangkit. Aku mau pulang ke rumah Bapa. Tapi diawali dengan kata-kata, aku sudah berdosa kepada sorga. Dan aku sudah berdosa kepada Bapa. Ini namanya pengakuan. Pengakuan dosa. Pertobatan. Saudara, anak bungsu ini mengalami pertobatan. Dia menyadari keadaannya. Apakah saudara bisa menyadari keadaan saudara? Coba lihat, kadang-kadang pertobatan itu harus dimulai dengan kita sadari keadaan kita. Kita lihat diri kita. Aduh, aku ada di kandang babi sekarang. Oh gimana, kok susah sekali. Aku gak bisa buat apa-apa. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saudara sadari, aku tidak mampu menolong diriku sendiri. Kosong, kering di hati. Lapar. Hari ini saudaraku, yang pertama Tuhan mau kita sadari keadaan kita. Sadari pertama, dia sadari apa? Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit, aku akan pergi kepada Bapakku, dan aku mau berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lalu dia ngomong gini, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia turun. Saudaraku, ini namanya apa? Orang yang bertobat. Saudara, pertama, dia harus menyadari keadaannya. Yang dua, dia harus mengakui dosanya dan kesalahannya. Yang ketiga, dia harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Aku gak lagi layak disebut anak Bapa. Biarlah aku akan jadi salah seorang upahan. Lalu dia bangkit, saudara, dia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, Alkitab katakan apa? Ayahnya telah melihatnya. Lalu apa? Tergeraklah hati ayahnya. Oleh apa? Belas kasihan. Nyangkut hati dengan hati. Lalu apa saudara? Ayahnya berlari, mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Wah, ini luar biasa. Hari ini saudaraku yang Kristus, hari ini yang namanya bertobat tuh gak cukup sekali ya. Saya tuh kayaknya harusnya sehari berkali-kali harus bertobat. Bertobat tuh artinya apa saudara? Ya kan, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan, bertobat tuh adalah katanya metanoia, dalam Yunani metanoia saudaraku. Ya kan, perubahan pikiran. Yang mengubah jalan hidup dengan cara mengubah pikiran kita, saudaraku. Seperti ulat membuat kepompong, lalu terjadi satu keajaiban, dia mengubah dirinya jadi apa? Kupu-kupu. Nah begitu juga ketika kita bertobat, saudara, menyadari keadaan kita. Kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku yang Kristus? Tuhan akan membuat kita menjadi apa? Ciptaan yang baru. Katakan amin saudara. Nah,
Saudara, ada 3 hal yang dilakukan ayahnya ketika dia pulang. Saya percaya saat kita bertobat, ada 3 hal yang Tuhan akan kerjakan untuk mengubah hidup kita. Yang pertama, saudara, ayahnya ini memberikan apa? Sebuah jubah kepada anak ini. Saat kita bertobat, Tuhan mengenakan kita sebuah apa? Jubah. Saya pakai istilah Rasul Paulus, dia tulis dalam 2 Korintus 17, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa sih jubah ini artinya apa, saudara? Jubah ini bicara identitas. Kita bisa kenali. Oh, yang pakai baju coklat, saudara, ada tanda pangkat, topinya putih, ya kan? Ada sabuknya putih. Kita tahu itu Pak Polisi. Kita tahu itu Pak Polisi karena dia pakai baju, pakai jubah. Jubah itu baju ya, baju. Kita lihat, oh ini hakim, jubahnya ini. Oh ini pengacara, jubahnya ini. Oh ini jaksa, jubahnya ini. Kita bisa kenali jubah, itu namanya apa? Identitas. Perhatikan saudaraku. Ketika Tuhan mau mengubah hidup kita, saudaraku, maka yang diubah adalah apa? Identitas kita. Kita adalah ciptaan yang baru. Katakan, saya adalah ciptaan yang baru. Sebaliknya saudara, ketika iblis ingin menghancurkan hidup manusia, maka yang pertama dia rusak adalah apa saudara? Identitas dan gambar diri. Lewat apa? Suara-suara, perkataan-perkataan apa? Tipu muslihat iblis. Saya kasih contoh saudaraku. Manusia pertama dihancurkan hidupnya, saudara, lewat apa? Dikasih identitas dan gambar diri yang salah. Saudaraku, Kejadian 3 ayat 4 dan 5 katakan begini. Tetapi ular itu berkata pada perempuan, katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kata Tuhan, pada hari kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblis dengan tipu, perkataan tipu muslihat dia, karena si perempuan ini tidak mengerti firman, tidak mengenal firman. Saudaraku, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu, kata Tuhan. Katakan namanya saudara, ini penting. Karena dia tidak menguasai firman, nggak ngerti firman. Saudara, dia tidak memperhatikan firman. Saat hari di mana makan, kamu akan mati. Tapi iblis berkata apa saudara, si ular itu? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi, baca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan apa? Terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis berusaha merusak identitas manusia. Dia berkata gini saudara, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Identitas, gambar diri, dia rusak itu. Pada waktu manusia, oh saya bisa nih. Jadi itu saudaraku. Saya mau kasih lagi gambaran yang gampang. Gini. Coba kita buka Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Ini adalah ayat di mana pada waktu Yesus keluar dari air sungai Yordan, dibaptis selam, saudaraku, Yesus ya. Lalu Alkitab katakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan tentang Yesus, apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus adalah siapa? Anak Allah, yang dikasihi Allah, yang berkenan di hati Allah. Itulah identitas, itulah gambar diri pada Yesus yang sebenarnya. Tetapi pada ayat berikutnya di pasal 4, saudara, ayat yang ketiga, ketika iblis datang untuk mencobai Yesus, untuk menghancurkan hidup Yesus, lihat pencobaannya itu apa saudara? Dia coba rubah identitas Yesus. Gambar diri Yesus
Coba baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi. Benar gak Yesus anak Allah? Tidak benar. Yesus bukan cuma anak Allah. Saya bilang tidak benar. Kalau separuh benar, ya pasti gak benar. Yesus itu adalah anak Allah. Kata yang dikasihi, yang berkenan, dihapus sama iblis. Iblis paling takut dengan kasih dan berkenan pada Allah. Strategi iblis adalah dibenci. Kamu dibenci, banyak orang benci aku. Banyak musuhi aku. Supaya apa? Kita lemah. Kita juga jadi jahat. Orang yang pikirannya merasa dibenci, hatinya selalu dibenci, penuh, pasti akan hidup penuh dengan kebencian. Selesai ini. Jadi gambar diri rusak. Waktu seseorang dirusak gambar dirinya, maka orang itu akan merusak banyak orang. Kalau saudara punya gambar diri yang benar, separuh dari perjalanan saudara sudah berhasil. Separuh sudah berhasil. Makanya ini penting saudara harus tahu. Dia kasih jubah. Kita harus tahu identitas kita ini di dalam Kristus itu apa. Katakan amin saudaraku. Kamu adalah ranting-ranting. Aku adalah pokok anggur, kamu ranting. Ranting cukup nempel, tinggal dalam Kristus, maka kamu akan berbuah. Gak usah. Ranting gak perlu kerja keras, nempel. Saudara bisa dapat di sini, katakan amin. Coba. Makanya waktu si anak yang bungsu ini, dia pulang ke rumah bapaknya. Saudara kembali kepada bapaknya. Yang pertama adalah jubah. Jubah itu, kalau pakai jubah tuh dimulainya dari mana? Dari kepala. Saudara, dari atas, kepala, leher, turun, tangan. Ini bicara tentang apa? Jubah, pemikiran. Apa yang saudara pikir tentang diri saudara? Itu identitas, itu gambar diri. Apakah saudara seorang yang dikasih oleh Tuhan? Apakah saudara seorang berharga depan Tuhan? Katakan amin. Nah, untuk proses identitas ini perlu waktu, saudara. Saya ingin, tadi tiba-tiba dapat lagi ayat sebelum saya mau khotbah. Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3 kita akan baca sama-sama. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yusuf saudara diberikan jubah maha indah. Dalam bahasa Inggrisnya saudara adalah jubah warna-warni. Jubah yang biasa dikenakan oleh apa? Raja-raja. Pada waktu Israel atau Yakub mengenakan jubah kepada Yusuf anaknya yang dia kasih ini saudara, sebenarnya ada pesan profetik yang mau disampaikan Israel atau Yakub kepada anaknya ini. Nak, kamu akan menjadi seorang raja. Kamu akan menjadi seorang raja. Kamu akan jadi pemimpin besar. Kamu akan kelola bangsa-bangsa. Kamu akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Itu saudara. Akhirnya ayat-ayat berikutnya Alkitab bilang, Yusuf bermimpi. Berkasnya dia ada di tengah-tengah. Lalu berkas daripada ayahnya dan kakak-kakaknya mengelilingi dan sujud nyembah. Saudaraku, saya baca YouTube channel saudara daripada anak-anak yang diterima di Harvard, MIT atau Stanford. Ya saudaraku, dia bilang, saya diterima semua. Itu dia bilang gini, saya tuh mulai dengan cara apa? Saya beli jaket, kaos Harvard University. Ada yang bilang, aku pakai jaket Stanford University. Ini universitas hebat. Saudaraku, pada waktu saya pakai, saya tuh seolah-olah saya sudah jadi mahasiswa daripada Harvard. Ini satu tindakan profetik. Ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Ya kan, beberapa memang waktu itu ketika pernah ini kan buat ya anak-anak sekolah minggu. Ya kan, coba ibu, bapak,
anaknya ini nanti kira-kira cita-cita mau jadi apa? Beberapa bilang mau jadi polisi. Beliin baju polisi, pakaiin baju polisi di sekolah minggu nanti. Ada yang mau bilang mau jadi dokter, pakaiin baju dokter. Tujuannya itu apa? Saudara, kita kenakan jubah, kita mau bicara, ini identitas kamu. Ini identitas kamu. Ibu bapak saudaraku Yesus. Selalu kalau Tuhan mau mengubah seseorang, yang dia ubah adalah apa? Identitasnya dulu. Ketika Tuhan mengubah Gideon, saudaraku mau pakai Gideon, maka dia datangi Gideon, lalu dia berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan datangi dia, padahal Gideon lagi sedang bersembunyi, takut. Tapi dia bilang, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Saudara penakut dibilang berani. Kenapa? Tuhan mau ubah identitas. Dan kita tahu bahwa Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Ketika Tuhan mau ubah Yakub, saudaraku, dan mau memakai dia, maka Tuhan ubah namanya. Kamu bukan lagi Yakub penipu, tapi kamu adalah Israel, pangeran Allah. Ketika Tuhan mau pakai Simon, saudaraku, dia bilang, Simon, namamu bukan Simon lagi, tapi siapa? Petrus. Simon artinya apa? Lalang, buluh. Tapi Petrus itu adalah batu karang yang teguh. Saudaraku Yesus Kristus, setiap hari saudara harus ngerti, kenakan jubah. Kenakan jubah yang datang dari Tuhan. Jangan mau pakai jubah yang diberikan musuh kepada saudara. Dengar baik, saudara anak Allah yang dikasihi dan yang berkenan di hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang kedua, si Bapak ini memberikan apa? Cincin. Saat kita bertobat, Tuhan mengenakan kita sebuah cincin. Apa arti cincin? Cincin selalu kalau saya mau pemberkatan nikah, saya kasih cincin. Ini cincin yang bulat, melambangkan kasih Kristus yang sempurna, yang tidak ada putusnya, yang mengikat kamu dengan kamu. Cincin bicara tentang apa? Tentang kasih yang kekal. Saudaraku Yesus Kristus, kalau Tuhan mau mengubah setiap kita, Tuhan mau beritahu kita. Apa saudara? Yesaya 43 ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saat Tuhan mau mengubah hidup kita, dia akan berikan kita apa? Cincin. Bagaimana dia beri cincinnya Pak Sabta? Bagaimana caranya Tuhan memberikan cincin? Saat Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita, maka dia memberikan sebuah perasaan berharga, mulia, karena kita dikasihi oleh Allah. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah ini penting. Saudaraku, perasaan aku ini berharga di mata Tuhan. Aku mulia karena aku dikasihi dia. Dengan kasih yang apa? Kasih yang kekal. Itu cincin. Kalau saudara rasa aku jelek, aku bodoh, gak ada orang mau sama aku bodoh, gak mungkin aku bisa diterima lah kerja, aku gak gini-gini. Kalau kita selalu berbicara seperti itu, sebenarnya kita tuh sebenarnya masih jauh dari Bapa. Saya ingin saudara hatinya melekat. Orang yang hatinya melekat adalah orang yang ngerti, aku telah diberikan jubah identitas, ciptaan yang baru. Aku punya cincin, aku berharga, aku mulia, aku dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Yang mengerti katakan amin. Pentingnya memiliki rasa dikasihi, berharga, mulia di hadapan Tuhan. Sebab hal ini jadi dasar iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena iman itu bekerja oleh karena apa? Kasih, merasa dikasihi. Nah ini saudara, cincin. Cincin bicara tentang apa saudara? Ikatan covenant, ikatan kasih yang kekal, yang mengikat kita dengan Tuhan sampai selamanya. Lewat apa? Darah Kristus. Itu cincin.
Katakan amin saudara. Paulus bilang cincin bicara kasih. Kenalilah kasih. Aku berdoa supaya kamu kenal kasih Kristus. Betapa apa? Betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya. Dan kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku doa supaya kamu ngerti. Kalau kamu ngerti, kamu dikasih dengan kasih yang dimensi kasih seperti ini. Maka kuasa Allah bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kamu doakan dan pikirkan. Katakan amin saudara. Jadi kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita seturut dengan pengenalan kita. Akankah semakin kita mengenal kasih Kristus, semakin besar kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Makanya saya selalu bilang, karena aku dikasihi Tuhan, aku pasti diberkati Tuhan. Karena aku dikasihi Tuhan, maka segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Katakan, karena aku dikasihi Tuhan, katakan, maka aku disembuhkan Tuhan. Karena aku dikasih, ini harus tahu, ini cincin, bicara cincin. Saudara, cincin. Coba bicara identitas. Apa kata Tuhan tentang kita, itu yang kita percayai. Bukan apa kata orang tentang kita. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga yang diberikan apa? Dikasih sepatu. Dikasih kasut. Apa artinya saat Tuhan mau rubah kita? Saudara, Dia kasih kita sepatu. Paulus katakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya apa di sini? Kalau Tuhan mau ubah kita, Dia siapkan satu pelayanan untuk kita. Katakan amin saudaraku. Saudara harus melayani Tuhan. Alkitab katakan di sisi yang lain, Paulus katakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saat Tuhan mengubah kita, Dia berikan kita satu kepercayaan untuk apa? Melayani Dia, memberitakan Injil. Sampai sebelum kita lahir saudara ya, Tuhan tuh sudah memutuskan, memiliki rencana. Kontribusi apa yang Dia ingin supaya kita bisa berikan dalam hidup kita. Ketika Tuhan putuskan untuk kelahiran Yohanes Pembaptis di masa kedua orang tuanya sudah tua, Tuhan sudah putuskan Dia akan menjadi pembuka jalan. Dia akan menyiapkan jalan buat pelayanan Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Seperti Yesus lahir, aku datang ya kan, untuk melayani bukan dilayani, untuk memberikan tebusan, menjadi juru selamat. Saya mulai kenali, saya dilahirkan, saya ada di dunia ini, satu, dipanggil Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pendoa yang berdoa syafaat untuk saudara, untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa, untuk memberitakan amanat agung, memberitakan kasih Yesus. Saya tahu, walaupun harus lewatin liku-liku, saya harus lewati banyak jalan. Jadi ini, tapi ujungnya ini, saya tahu kontribusinya ini. Saudara bisa mengerti, Tuhan tempatkan kita di planet bumi ini bukan cuma untuk menuhin dunia ini. Lalu kita mau pakai segala sumber daya di bumi ini. Lalu selesai kita meninggal dunia, kita gak buat apa-apa untuk kita. Bukan itu. Satu hari kadang-kadang di hati saya bilang, sayang ya, orang itu dari muda berdiri di depan kompor, sampai meninggal di depan kompor. Dia gak buat apa-apa. Gak lakukan apa, semuanya untuk diri sendiri. Dan tidak pernah kenal Tuhan. Beberapa orang ya kan di depan saudara, di depan meja yang depannya ada dagangan, dari muda sampai tutup mata di depan meja itu, masuk depan toko, tidak bisa buat Anda pernah kenal segala macam, hanya untuk hidupnya kerja pagi.
Saudaraku, saya ingin beritahu, kalau kita bisa dipilih Tuhan, ya kan, untuk menjadi anaknya, Dia punya tugas buat setiap kita. Tugas kita ini apa? Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Tuhan memberkati. Dia ubah kita dengan cara Dia berikan kita pelayanan. Makin kita melayani Tuhan, makin kita tertantang untuk semakin serupa dengan Dia. 3 hal yang Tuhan lakukan. Pertama, jubah. Kedua, cincin. Yang ketiga, Dia kasih kita sepatu. Kita beritakan Injil damai sejahtera. Saya sudah selesai. Saya berdoa saudara sudah diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita makan perjamuan kudus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Tuhan, kami sadar, kami mau hati kami melekat. Kalau hati kami melekat Tuhan, kami tidak akan mengalami kemerosotan rohani kami. Kami punya hikmat untuk mengelola baik waktu kami Tuhan, talenta kami dan uang kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk jubah yang Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih untuk cincin dan sepatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Makasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk Engkau ubahkan hidup kami. Mari naik ke nyanyi bersama-sama, katakan terima kasih oh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa.
Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis sama Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.